Saya mengaku bahwasanya pikiran dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Albert Einstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, para panitia yang sudah menyiapkan acara ini, para peserta yang saya banggakan, dan para pemerhati debat yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Andre Gunawan Syaripar. Di sini saya sebagai tim pro dalam mosi perdebatan hari ini yang berjudul Indonesia belum siap dalam penerapan a new normal. Menurut juru bicara penanganan COVID-19 untuk Republik Indonesia, Bapak Ahmad Yuryanto mengatakan bahwasanya a new normal adalah proses tatanan, perilaku, dan kebiasaan yang berbasis kepada tatanan kehidupan yang bersih dan sehat. Dan juga menurut anggota DPR RI Kamrus Samad mengatakan bahwasanya Indonesia belum siap untuk menerapkan a new normal karena Indonesia belum memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Menurut World Health Organization atau bisa disebut juga dengan Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwasanya suatu negara harus memenuhi 6 unsur untuk dapat menerapkan a new normal. Unsur yang pertama yaitu suatu negara harus menurunnya kurva penyebaran COVID-19. Jika kita lirik negara kita, Indonesia, setiap harinya lebih dari 500 orang terdapat kasus baru, yaitu kasus COVID-19. Dan juga jika kita lirik pada tanggal 9, 10, dan 11, bertambah 1.000 orang dalam positif COVID-19. Di sini pun sudah jelas bahwasannya lagi-lagi Indonesia belum siap betul-betul untuk menerapkan a new normal. Karena dari segi protokol kesehatan, dari segi peralatan-peralatan yang harus terpenuhi untuk penanganan COVID-19, dan jika kita melihat dari kultur bangsa Indonesia, itu sangat nihil, itu sangat tidak mungkin untuk bisa diterapkannya a new normal. Jika a new normal ini nekat diterapkan oleh bangsa Indonesia, ditakutkan terjadinya gelombang kedua penyebaran COVID-19 yang nantinya akan merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah komplitnya atau terpenuhinya peralatan-peralatan kesehatan yang ada di Indonesia. Jika kita lirik kebelakangan ini, Dr. Tirta mengatakan bahwasanya Indonesia belum lengkap dalam alat-alat medis untuk penanganan COVID-19. Dan juga menurut Dr. UI atau Dekan UI mengatakan bahwasanya fasilitas-fasilitas kedokteran, fasilitas-fasilitas medis yang ada di Indonesia ini belum lengkap. Apalagi jika kita menangani COVID-19. Dan yang ketiga, tempat-tempat ramai. Jika kita melihat tempat-tempat ramai seperti pasar dan juga tempat-tempat perbelanjaan-perbelanjaan lainnya, ya, kita lihat bahwasanya setiap hari selalu mengundang masyarakat untuk membeli kebutuhannya. Kita lihat bahwasanya terdapat banyaknya masyarakat yang numpuk di daerah tersebut, di tempat tersebut, yang dimana tempat di situ adalah tempat yang rawan untuk penyebaran COVID-19. Dan yang keempat, jika kita melihat tempat-tempat umum seperti sekolah, tempat perkantoran, atau tempat pekerja-pekerja formal atau informal lainnya, ini kan masih banyak masyarakat-masyarakat yang bekerja, masih banyak masyarakat-masyarakat yang informal harus bekerja hari ini untuk memenuhi kebutuhannya, karena pemerintah hari ini belum siap untuk membantu 100% masyarakatnya itu sendiri. Dan juga menurut psikolog Oriza Sativa, ia pernah mengatakan bahwasanya a new normal itu tidak cocok diterapkan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kultur bangsa Indonesia, perilaku bangsa Indonesia itu masih jauh taraf dari pada negara-negara yang hari ini berhasil dalam penanganan COVID-19, yang hari ini menerapkan a new normal. Cukup sekian argumentasi dari saya, dari tim pro dalam mosi perdebatan hari ini yang berjudul Indonesia belum siap dalam penerapan a new normal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Santi. Om Namo Buddhaya. Salam penerbangan baru.
In casu extremia necessitatis omnia sunt communia, semuanya umum dalam kasus-kasus yang sangat mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam penerbangan baru. Dewan Juri yang terhormat serta para umat di depan yang kami banggakan. Sebelum kami menyusun argumentasi yang kritis dan juga analitis, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Yusuf Surah, selaku pembicara kedua pada tim ini memiliki standing position tidak setuju terhadap mosi perdebatan pada hari ini, yaitu Indonesia belum siap menerapkan new normal. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita selidiki secara komprehensif apa itu new normal. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita mengatakan bahwa new normal adalah pola perilaku untuk menjalankan aktivitas seperti sedia kala, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. New normal tetap menerapkan protokol kesehatan. Mengapa demikian? Karena Indonesia ingin mengejawantakan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan juga dalam International Covenant Economic, Social and Cultural Right pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani. Negara Indonesia telah meratifikasi undang-undang atau covenant tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dengan demikian, Indonesia otomatis menjadi negara yang diberi tanggung jawab penuh perlindungan dan penghormatan atas kesehatan dari warga atau atas warga negaranya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 17 pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam hal memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dalam kasus COVID-19 ini, pemerintah telah menyiapkan 132 rumah sakit rujukan COVID-19 yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Mengenai singgungan tim pro yang mengatakan bahwa kurangnya alat kesehatan, hal tersebut merupakan kejadian ketika awal lonjakan pasien COVID-19 di mana masyarakat mengalami panic buying atau keadaan di mana masyarakat membeli barang-barang secara panik sehingga menimbulkan kelangkaan barang dan melonjakkan harga barang. Pemerintah melakukan penambahan anggaran bagi tenaga medis dan juga belanja penanganan kesehatan yaitu sebesar 75 triliun dan sebesar 65,8 triliun digunakan untuk belanja penanganan kesehatan seperti alat kesehatan, alat pelindung diri, rapid test, dan juga regen. Untuk APD terdapat 28 perusahaan yang memiliki kapasitas produksi hingga 17,36 juta per bulan. Kemudian dalam teori welfare state, menurut Profesor Mr. R. Krenberg mengungkapkan negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak secara adil dan merata serta seimbang. Dalam situasi pandemi ini, pemerintah mengupayakan adanya kesejahteraan yang adil bagi seluruh masyarakat. Salah satu bentuknya ialah pelayanan sosial, diantaranya social security, health service, pendidikan, dan juga pelayanan sosial personal. Kemudian juga dalam segi anggaran, mau sampai kapan pemerintah terus-menerus mengeluarkan dana untuk jaring pengaman sosial? Apabila terus-menerus dipaksakan, Indonesia akan mengalami kolaps. Pemerintah mendapatkan anggaran sebesar 110 triliun sebagai jaring pengaman sosial. 65 triliun diantaranya merupakan tambahan atas beragam bantuan yang sudah existing atau yang sudah ada sebelumnya. Pertama, pemerintah menambahkan manfaat program keluarga harapan dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Kemudian kartu sembako yang awal 150.000 per bulan menjadi 200.000. Yang ketiga ialah kartu prakerja ditambahkan yang awalnya 10 triliun menjadi 20 triliun. Kemudian juga pemerintah menggulirkan subsidi untuk pembebasan tarif listrik pelanggan 450 volt dan juga diskon 50% untuk pelanggan 900 volt. Kemudian dana cadangan stabilitas harga pangan ditambah menjadi 25 triliun yang awalnya 20 triliun. Apabila pemerintah terus menggelontorkan anggaran sedangkan perekonomian tersendat bahkan terhenti, lalu dari mana pemasukan pemerintah? Maka dari itu ini normal dapat dijadikan salah satu solusi agar perekonomian tetap berjalan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan, maka saya dengan tegas dan lugas menyatakan tidak setuju terhadap mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Justru Indonesia telah sangat siap menerapkan new normal. Demikian argumentasi kritis serta analisis yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenormalan baru. Al-munazaratu ainul hidayah wa qad khatara al-manis dagna bi ra'yah.
Adu argumen adalah inti petunjuk dan sungguh membahayakan orang yang cukup dengan pendapatnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya. Salam kenal baru. Dewan juri yang terhormat, teman-teman panitia yang telah berusaha payah membentuk lomba debat ini, dan para pemerhati debat yang saya banggakan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zaki Takiuddin, selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan konklusi dari pembicara pertama tim pro dan pembicara kedua tim kontra dengan mosi perdebatan Indonesia belum siap menerapkan new normal. Melihat bangunan argumentasi yang telah dipaparkan pembicara satu tim pro dan pembicara dua tim kontra, kami menyimpulkan bahwasannya hari ini Indonesia belum benar-benar siap menerapkan new normal. New normal sendiri pertama kali dikenalkan oleh World Health Organization pada tanggal 12 Maret 2020, yang mana dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan empiris dari beberapa negara-negara Eropa melihat kemajuan yang dinilai signifikan, mengingat jumlah pasien corona yang sembuh cenderung meningkat di atas 50%, sedangkan angka kematian yang dapat diperkecil dengan angka banding sebelumnya 9,0%. New normal inilah yang menjadi pedoman Indonesia dalam penerapannya. Hal ini berdasarkan Direktur Regional WHO untuk Eropa Henserdi yang mengatakan panduan penerapan metode kenormalan baru yang sama juga akan dipakai sebagai pedoman di wilayah WHO Asia Tenggara. Seperti yang dijelaskan bicara satu tim pro, nyatanya 6 syarat yang ditentukan WHO belum terintegrasi secara masif di Republik Indonesia. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya virus ini, ditambah persoalan tenaga medis dan kesehatan yang kurang memadai, serta kurva virus corona yang tak kunjung stabil menjadi dasar penguat statement ini. Namun di sisi lain, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara dua tim kontra, sebagai masyarakat majemuk, Indonesia hari ini perlu dalam menstabilkan kembali sektor sosial, politik, budaya, dan terkhususkan perekonomian. Ini sejalan dengan Aristoteles yang mengatakan negara dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya. Manusia dikenal sebagai zoon politikon atau makhluk sosial, maka dari itu manusia membutuhkan masyarakat atau negara untuk menjalankan kepentingannya. Kebahagiaan negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu. Maka untuk mencapai kebahagiaan itu, roda-roda masyarakat harus berjalan kembali dalam keadaan negara yang sedang menghadapi pandemi virus corona ini. Yang terakhir, kami juga akan memberikan saran agar Indonesia siap menerapkan new normal. Yang pertama adalah pengedukasian secara masif mengenai hal-hal fundamental tentang virus corona dan new normal agar masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-harinya dengan protokol yang telah diatur pemerintah. Kemudian dasar hukum yang jelas demi mempermudah aparat penegak hukum dalam penegakan di masa new normal. Kemudian yang terakhir adalah pemfokusan kepada tenaga medis dan alat-alat kesehatan, di mana ini merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah agar stabilnya kurva corona. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhil afami tarik. Shalom, om santi, om namo buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.